Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin al-ahibba fillah rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang akan saya pergunakan untuk berdoa dalam salatku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa qal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, sesungguhnya saya mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidaklah mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikanlah ampunan kepadaku dengan sebuah ampunan yang berasal dari dirimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha mengampuni dan maha merahmati. Sidang Jum'ah yang saya muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah yang agung. Yang pertama adalah disunahkannya kita untuk berdoa di dalam salat kita. Al-Imam Al-Kirmani rahimahullahu taala dalam Syarah Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya para ulama Syafi'iyah mengatakan yajuzud du'a fis salati, diperbolehkan berdoa di dalam salat dengan semua perkara yang berkaitan dengan semua urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian beliau membawakan asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan, inni la ad'ullaha hatta bi syairi himari wa milhi baiti. Sungguh saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatku hingga urusan yang berkaitan dengan syair, berkaitan dengan makanan yang dipergunakan untuk himarku, dan juga mil baiti, garam untuk rumah tanggaku. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam salat ada dua tempat yang sangat utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hajat dunyawiyah kita dan hajat ukhrawiyah kita. Yang pertama adalah ketika sujud. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wa amma fis sujud fa aksiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun di dalam sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa, maka doa kalian layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat yang kedua adalah sebelum salam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan tasyahud kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, summa liyatahayyar minad du'ai ma syaa. Kemudian hendaknya seseorang memilih doa yang dia inginkan untuk dia panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan waktu tersebut untuk bermunajat dengan sebaik-baiknya
kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamai dalam hadis yang mulia ini dosa yang dilakukan seorang hamba sebagai kezaliman. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Rasulullah menamai dosa dengan kezaliman. Kenapa dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kezaliman? Karena yang namanya kezaliman maknanya adalah wat'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, beliau menyingkap masalah ini dengan sangat apik. Beliau mengatakan bahwasanya tatkala seorang hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia terlepas dari hal tersebut, dia berada di luar rel tersebut, maka sungguh dia telah berbuat suatu kezaliman. Dan ketika dia telah berbuat kezaliman, maka akibat kezalimannya tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia diperintahkan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'du, faedah yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia tersebut adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kedudukan dan keagungan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun ketakwaannya dan keimanannya serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lepas dari salah dan dosa dan berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Perhatikanlah ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diajari doa yang berbunyi Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku melakukan kezaliman untuk diriku dengan kezaliman yang banyak. Siapa di antara kita yang tidak mengetahui kedudukan dari Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke gunung Uhud, kemudian berguncanglah gunung Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, uskun ya Uhud, laisa alaika illa nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Tenanglah wahai Uhud, tidaklah ada berada di atasmu kecuali seorang nabi dan siddiq, seorang sahabat yang sangat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah dan kepada seluruh hamba Allah. Dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar radhiyallahu taala anhu dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau digelari oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan yang mulia, As-Siddiq, seorang yang jujur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berpegang teguh terhadap sunnahnya. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin
al-mahdiyina min ba'di, berpegang teguhlah kalian semuanya terhadap sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Tidak diragukan lagi bahwasanya masuk dari khulafaur rasyidin adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ma'asyiral ikhwah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, mencontohlah kalian semuanya terhadap dua orang yang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hak Abu Bakar dan Umar, hadzani kas-sam'i wal basar, hadzani kas-sam'i wal basar. Kedua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar, adalah kas-sam'i wal basar, seperti pendengaran dan penglihatan. Kedudukan keduanya di dalam agama ini adalah seperti pendengaran kita dan seperti penglihatan kita. Kalau kita tidak berpegang kepada sunnah keduanya, maka kita akan tuli dari kebenaran. Kalau kita tidak berpegang kepada sunnah keduanya, maka kita akan buta dari kebenaran. Kedudukan beliau yang begitu tinggi seperti ini diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, yang menunjukkan bahwasanya beliau rahimahullahu taala pun senantiasa diliputi oleh kesalahan, oleh dosa, sehingga kemudian ia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan doa yang seperti ini. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal lama yaqdi ma amarah. Kalla, sekali-kali tidak. Lama yaqdi ma amarah. Sungguh seorang hamba tidaklah mungkin dia akan mampu menunaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan kemudian Rasulullah SAW menegaskan, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam tidak bisa lepas dari melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jika Abu Bakar diajarkan kepada kita doa yang seperti ini, maka betapa layaknya kita untuk mengamalkan doa ini dibandingkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena lam ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun mimma qablahu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Apabila Abu Bakar diajarkan doa yang seperti ini, maka kita layak untuk mengamalkan doa tersebut. Dan tentunya lebih layak apabila kita senantiasa diselumuti dengan berbagai macam doa, karena tidaklah datang satu zaman kecuali yang sesudahnya ada lebih jelek daripada yang sebelumnya. Marilah kita senantiasa berdp-dp di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita semuanya atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dan Maha pemberi rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma innana dhalamna anfusana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي ولاة أمورنا وأعوانهم. اللهم ارزقهم بطانة خيرة، اللهم ارزقهم بطانة حسنة يا رب العالمين يعينونهم على التقوى. اللهم دي شيوخنا ونساءنا وشبابنا وذرياتنا من بعدنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا لنا ولأبنائنا وذرياتنا من بعدنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.